warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul aliyyul azim. Masyaallah, hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus sama-sama kita hormati dan kita cintai sahabat baik guru kita yang mulia Mukarram Ayah Ustaz Alif. Terlalu doa mudah-mudahan ya Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam ibadah, mudah-mudahan kesulitan Allah tambah dan mudah-mudahan menjadi yang halal dan tayyiban mubarakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus sahabat wasilah Al-Mukarram Akhirah Khairan dan juga Bang Wahyu. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan dalam istiqomahan Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dibasahi dengan tetesan air hujan, namun tidak menjadikan satu halangan untuk menjalankan suatu kewajiban. Mudah-mudahan setiap tetesan air hujan yang membasahi tubuh kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadikan sebab Allah maafkan segala kehilapan dan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Faslun fil wudu'i was salati. Ini pasal menjelaskan di dalam berwudu dan salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Ali, istaqsi isbaghil wudu'i, sempurnakanlah wudu, fa inna syatrul iman, karena sesungguhnya wudu itu sebagian daripada keimanan, kesempurnaan iman. Fa'idha tawabba'ta fala tasrifil ma'i, maka apabila kamu berwudu, fala tasrifil ma'i, maka janganlah berlebihan di dalam memakai air. Fa'idha faragta min tuhrin, maka apabila kamu selesai dari bersuci, qalu faqra'a, maka hendaklah kamu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih min ba'di ghuslil qadamaini, setelah mengusap dua telapak kaki, asyra marratin, sebanyak 10 balikan. Yufridullahu hamaka, maka Allah akan keluarkan segala kebingungmu. Ya Ali, idza faragta min taharati fakhudh ma'un wamsahu biyadika rukbatika wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma anzur ila al-ardi wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, fa inna man qala hadza ghafarallahu kulla saghiratin wa kabiratin. Para segenap hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk pasal yang pertama, menjelaskan tentang wudu dan sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan
berwasiat kepada Imam Ali karramallahu wajhah, "Ya Ali, wahai Ali, istaghsi isbaghil wudu fa innahu syatrul iman." Kata Nabi, "Wahai Ali, sempurnakanlah olehmu berwudu, fa innahu syatrul iman, karena sesungguhnya wudu itu sebagian daripada keimanan." Jadi kalau kita sholat wudunya nggak benar, udah dipastikan sholat kita tidak sah. La sholata liman wudu'a wala wudu'a liman yadhkuru ismallahi alaihi. Tidak ada sholat bagi orang yang sholatnya tidak berwudu, artinya wudunya nggak sempurna. Kadang-kadang kan bocah yang sekarang cuma cepak kelar, ya kan? Nah iya. Maka kata Nabi kepada Imam Malik, "Istaghsi isbaghil wudu fa innahu syatrul iman." Karena sesungguhnya wudu itu sebagian daripada keimanan. Sholat kita diterima tergantung dari wudu. Nah, wudu tanpa baca bismillah, wudunya pun tiada, kata Nabi. La sholata liman wudu'a wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Walaupun menyebut asma Allah ini sunnah hukumnya, ya kan? Sunnah wudu ada berapa? Sunnah wudu ada? Lah, pada duduk semua. Sunnah wudu ada 10. Sunnah wudu ada 10. Yang pertama mengucap basmalah, hukumnya sunnah. Tapi la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Maka sempurnakan wudunya. Baca bismillah, niat, paham fardu wudu, baca doa wudu. Fardu wudu ada berapa? Fardu wudu ada Laila Mobile Legend. Fardu wudu ada fardu wudu ada 6. Ya Allah. Ada buka Sapina itu. Burudul wudu isintatun. Fardu wudu itu ada 6. An-niyatu yang pertama niat. Wa ghuslul wajhi, wa ghuslul yadain ma'al farqain, wa ghuslul mashu syai'in, wa ghuslu rijlain, berusap kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tartib. Itu namanya fardu wudu. Berarti kuping termasuk sunnah. Jangan ditekadkan akan kefarduan, nggak boleh. Jadi kita harus sempurnakan wudu kita, jangan nggak paham tentang wudu, bahaya. Karena sholat sahnya tergantung daripada wudu. Syatrul iman, kata Nabi, karena wudu itu sebagian kesempurnaan keimanan. Tuh. Karena fadilahnya besar kalau kita berwudu. Apalagi ketika mau tidur wudu, itu ketika kita meninggal dunia pada saat itu dalam keadaan suci, maka kita akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wudu makanya rapihin wudunya. Jangan pok kelar, cuci tangan cuma gini-gini doang. Itu ada aturan mainnya, Bang. Jangan cuma cuci tangan doang. Khawatir wudunya enggak sempurna. Karena kata Nabi kepada Imam Ali, "Istaghsi isbaghil wudu." Sempurnakanlah oleh wudu. Fa innahu syatrul iman, karena sesungguhnya wudu itu sebagian daripada keimanan. Fa idza tawaddarta fala tasfil ma. Maka apabila kamu berwudu, fala tasfil ma'i, maka jangan berlebihan di dalam memakai air. Jadi wudu jangan nyari keran yang gede, basah baju kita. Fala tasfil ma. Jadi usahakan airnya sedang-sedang aja. Iya, jangan kecil-kecil juga, takutnya nggak basah mukanya. Kalau cuma setetes.
Jadi sedang-sedang aja lah. Jangan gede banget, jangan kecil banget. Gak boleh berlebihan di dalam memakai air saat berwudu. Itu kalau kita nonton YouTube kan ulama dunia, Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Umar bin Hafiz, beliau mencontohkan ke dalam YouTube-nya ada yang nge-share tentang beliau berwudu dengan kucuran air teko. Kenapa kata Nabi kepada Imam Ali, pada tasrifil ma, jangan berlebihan di dalam memakai air saat berwudu. Fa'idha faragta min tuhrin, maka apabila kalau kamu selesai bersuci atau selesai berwudu, faqra'a, hendaklah kamu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca tuh. Habis nawaitul wudu, bisa dan itu bisa. Bisa enggak? Bisa. Nawaitul dirab. Nah itu niat tuh muqtaranan bi fi'li. Niat itu dibarengi dengan pekerjaan. Jadi ketika kita membasuh muka, ketika itu kita niat dalam hati, ya Allah, aku berwudu mengangkat hadas kecil karena sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitul wudu adalah fil hadasil asghar pada lillahi ta'ala. Padukan Allah Ta'ala. Usap muka kita. Setelah itu baca Allahumma bayyin wajhi wa matabyat wujuh wa taswad wujuh. Bisa? Belum? Iya. Ntar kita mau pindah ya? Ya paling. Terus baca habis itu muka Allahumma atini kitabi biyamini wa zulmi sabaya siro. Baca lagi yang Allah malakut ini kitabi. Terus sampai keluar kaki. Emang sih baca doanya sunnah, tapi kan kita mengambil kesempurnaan. Kalau nggak hafal baca subhanallah juga nggak masalah. Nah setelah kita fa'idha faragta min tuhrin, maka apabila kamu selesai dari bersuci berwudu, faqra'a, hendaklah kamu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alf tanazzalul malaikatu warruh bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca tuh. Setelah apa? Setelah min ba'di ghuslil qadamain, setelah mengusap dua kaki. Baca berapa banyak? Asyra marat, sebanyak 10 balikan. Ini yang dekil juga jadi bersih nih baca ginian. Jadi kalau mau dapet cewek gak usah pakai melet, wudu aja wudu. Aduh, beda dapetin cewek melet. Lemah banget pakai melet. Wudu aja wudu. Biar sempurna wudunya. Baca inna anzalna berapa kali? Asyra marrat, 10 kali. Yukhrijullahu hamaka. Kalau kita baca itu 10 kali setelah wudu, Allah hilangkan kepusing kita, Allah angkat kebingung kita kalau kita amalin. Habis wudu nih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika shalihin. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu bi kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Berapa kali? Asyra marrat, 10 kali. Bacanya sambil melihat ke langit, sambil melihat ke matahari. Setelah 10 kali usapin muka kita. Janji Nabi kepada Imam Ali karamallahu wajhah, pesan Nabi kepada Imam Ali karamallahu wajhah, yakhrijullahu hamaka, Allah akan angkat segala kebingung kita kalau setelah wudu kita baca surah Al-Qadr. Baca apa kagak? Kagak. Baca doa wudu aja kadang-kadang kagak kita. Ya kan? Ya cuci kaki wuduan doa langsung cabut ke musola. Ya Allah, baca bang. Allah baja'al minat tawabina, ya Allah jadikan hamba di antara orang yang taubat. Waja'al minat mutatahhirina, jadikanlah hamba orang-orang di antara orang-orang yang suci. Waja'al min ibadika sholihin,
Ya Allah ya Rabb, jadikan hamba di antara hamba-hamba yang soleh. Baca. Makanya disempurnakan wudunya dengan apa? Dengan doa. Sempurnain lagi dengan apa? Surah Al-Qadar sebanyak 10 kali. Nah, jadi kalau bakalan miskin hidup kita. Lah iya, kerja susah ini susah, orang agak diamalin yang diajarin Nabi. Baca Al-Qadar sebanyak 10 kali. Ya Fridullah maka Allah bilangkan ke bingung kita kalau setelah wudu baca surah Al-Qadar. 10 kali kebanyakan. Kalau mau kaya sih nggak pakai banyak, 10 kali. Kalau mau hidup senang, kalau pusing nggak bakalan teriak di banyak, 10 kali. Minimal lah 3 kali. Makanya wudunya usahakan 5 atau 10 menit ke azan. Ini orang innallaha malaikatahu dia baru wudu. Kadang-kadang imam udah Allahu Akbar dia baru wudu. Wah itu udah kayak bebek mau kelar berenang. Cepet kelar, tinggal wudu. Nah begitu. Karena sholat kita tergantung dari wudu. Amal ibadah bisa sempurna di hadapan Allah karena sholatnya benar. Kalau sholatnya benar berarti wudunya sudah pasti benar. Benerin wudunya, pahamin. Yang membatalkan wudu ada berapa? Yang membatalkan wudu 3. Banyak. Kan kadang-kadang orang batal dulu habis makan citi. Ya kan? Batal kalau orang habis makan, wudunya batal kan? Batal lah. Tadi sunnah wudu ada 10, fardu wudu ada 6, batal wudu ada 5. Yang pertama yang membatalkan wudu keluar dari salah satu 2 jalan, kubul atau dubur, kentut atau kencing. Buat keju batal kan? Batal sholat. Bermandi batal nggak? Kenapa batal? Ya enggak lah. Yang menyebabkan batal di antara lubang itu keluar wadi pipis itu batal. Kalau mani nggak batal, tapi sholatnya batal. Langsung gimana? Mandi, karena ma'au jabal gusla. Beda kalau hadas kecil ma'au jabal wudu'a, dia cuma wudu doang. Terus yang kedua, tidur yang tidak tetap dengan sebab gila, goyang yang tidak tetap duduknya. Terus hilang akal dengan sebab tidur atau mabok atau gila nih habis wudu, gila, batal wudunya. Sadar wudu lagi, karena orang itu. Tapi akhir zaman banyaknya orang pura-pura gila. Terus yang keempat, mempersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar bighairi hailin tanpa ada halangan. Yang kelima, memegang kubul bangsa Adam dengan telapak tangan. Megang bagian depan, pala hajinya. Kalau megang batangnya nggak batal. Tapi kalau megang palanya nih tempat pipisnya itu baru batal. Itu pun megangnya gini. Jadi kalau gatal lu baru begini, nggak batal. Terus yang terakhir, megang dubur bangsa Adam menurut kaul jadid dengan telapak tangan. Dengan ini. Kalau megang paha pantat mah nggak batal. Yang batal itu memegang keriput pantat. Itu batal. Makanya harus tahu. Tadi fardu wudu ada 6, sunnah wudu ada 10, batal wudu ada 5. Nah, harus sempurnakan wudu kita setelah berdoa, baca Al-Qadar sebanyak 10 kali. Kalau kita baca, Allah angkat ke punggung kita dengan sebab kita membaca inna anzalna. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta min taharati, apabila kamu selesai dari bersuci, fakhud mau, maka ambil olehmu
biyadika rukbatika, usapkan dengan kedua tanganmu, yaitu pundak lehermu. Jadi habis selesai doa nih, ambil air, usapin ke sini. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu begini, dari belakang sini taikin ke atas. Itu mazhab Imam Syafi'i sebanyak 3 kali setelah berdoa dari berwudu. Bacanya gimana, Bang? Bacanya ketika kita mengucapkan itu, waqul, katakan olehmu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca sebanyak 3 kali. Usap ini pundak leher kita, makanya biar gak ketempelan setan maksudnya. Wudhu, main wudhu, baca itu biar gak ketempelan setan leher. Terus kalau mazhab Syafi'i itu dikedepanin, tarik ke depan sebanyak 3 kali, belakang tarik ke depanin. Biyadika rukbatika wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Turmanzur ilal ardi. Habis baca itu kemudian lihat tuh ke bumi. Yang tadi berdoa sambil baca Al-Qadar kita lihat ke langit. Nah yang terakhir kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Turmanzur ilal ardi. Kemudian lihat tuh, nunduk kepala kita. Lihat kemana? Ke bumi. Waqul, katakan olehmu, berdoa lagi tuh di situ dengan doa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Tadi lihat ke langit, terus lihat ke bumi, baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala hadza, jika sesungguhnya orang yang membaca doa ini, ghafara lahu kullu saghiratin kabiratin, Allah maafkan tuh dosa-dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dengan sebab wudhu. Jadi wudhu lah cuma cepak cepuk kelar. Ada aturannya, paham fardunya, paham sunnahnya, paham batalnya. Terus ketika kita nggak punya wudhu haram untuk apa? Jadi harus paham aturan fikihnya, biar sholat kita menjadi sempurna. Karena kita menyempurnakan wudhu. Baca doanya. Lihat ke langit, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, inna anzalna 10 kali, hilang atau bingung. Setelah itu ambil air, usapin ke pundak kita, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali itu manzur ilal ardi. Kemudian lihatin ke bumi seraya berdoa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa orang yang membaca doa ini, abduhu wa rasuluh, siapa orang yang membaca doa ini, maka Allah ampunkan, Allah maafkan setiap dosa kecil dan dosa besar. Bukan dosa besar yang kan kayak zina mata kan juga termasuk dosa besar. Makanya ketika berwudu itu supaya ulama ketika mengusap wajah itu semua dosa rontok. Dosa mata kita, dosa hidung kita, terus kita usap telinga, dosa kuping kita yang dengerin orang lagi gibah. Ini orang gibah nih, kita nggak ngikut ngomongin, misalkan si Fulan sama si Fulan ngomong. Nah kita duduk di situ lagi main handphone, nggak ngikut ngomongin, tapi kita nggak dengar. Walaupun kita nggak ikut ngomongin, dosanya sama seperti orang yang gibah, yang ngomongin. Makanya wudhunya sempurnain agar merontokin semua dosa-dosa kita. Dan itu semua pun ada satu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a lis-shalat fa ahsina al-wudu'a tsumma qama ila sholati fa inna yakhruju min khati'ati kayyuma walatu ummu. Barang siapa yang berwudu untuk sholat fa ahsina al-wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya, percantik wudunya, perindah, sempurnakan wudunya. Kalau kita menyempurnakan wudu kita, terus maka majilah sholat, kemudian kita berdiri untuk sholat menghadap kepada Allah, fa innahu, karena sesungguhnya yakhruju min khati'ati kayyuma waladatu ummu. Orang yang memperbagus wudunya untuk sholat, dia keluar dari segala kesalahannya seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu tanpa dosa. Maka fahsin wudu'a, perbagus wudunya, jangan asal-asalan wudunya. Makanya kan sholat gak diterima karena kita gak pakai ilmu.
Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbal. Ngaji makanya Islam itu mudah. Islam menjadi sulit karena kita nggak mau ngaji. Iya, akhirnya baru keluar rebo jadi ustaz, ngebitahin orang. Ya, jangan ngaji, ya benar. Karena banyak dalil kata Nabi, man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruya an tuhaka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin wala imra'atan tawaddu'a, tidaklah seorang hamba yang tidak memerintahkan berwudu, fa ahsina wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, tsumma qara'a, kemudian dia membaca ba'dahu setelahnya wudu, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha, sampai akhirnya illa aqallahu ta'ala bi kulli harfin minha, melainkan Allah memberikan kepadanya setiap huruf daripada surah Al-Qadr mi'ata darajatin, 100 derajat. Surah Al-Qadr berapa huruf coba? Inna anzalna, alif nun zal, zai, itu ada 3. Ya kan? Inna anzalna, lam nun ha fa ya, wah banyak dah. Kalau mau tahu hitungnya ntar di rumah. Gua malas hitungnya. Hitungnya di rumah. Terus setiap hurufnya bikul lihat minha mi'ata darajah. Setiap satu huruf, kalau setelah wudu kita baca inna anzalna, itu Allah kasih setiap satu huruf 100 derajat. Wah, gimana nggak mau kaya kita? Ya, kita kan pusing karena wudu kita belum benar. Biar kata wiridan 10.000 juga, kalau wudunya salah nggak bakal tembus ke atas. Nah iya, wudunya rapiin. Setiap satu huruf inna anzalna dibaca setelah wudu, Allah berikan 100 derajat. Bahkan tidak hanya itu, wa khalaqallahu min kulli nazratan fadarat min wudu'ihi malakan. Allah ciptakan dari setiap pandangan, dari setiap tetesan, dari dia berwudu malakan. Siapa? Malaikat. Tuh, makanya disunahkan setelah wudu jangan dilap. Karena setiap tetesan wudu itu menjadi malaikat di sisi Allah. Untuk apa? Yastaghfiru lahu, beristighfar baginya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Kalau wudu jangan langsung dilap. Setiap tetes menjadi malaikat yang meminta ampun kepada Allah untuk orang yang berwudu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Makanya kenapa orang di dunia gelap aja mukanya, karena wudunya gak sempurna. Kalau mau ganteng, gak usah pakai alat-alat ganteng, wudu aja rapiin. Di dunia akan bersinar, di akhirat jauh lebih bersinar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ketika orang yang rajin wudu nih, nanti hari kiamat itu wajahnya kalbadil khatib. Seperti bulan purnama. Masya Allah. Di dunia kelimat romannya, dari kiamat wajahnya berseri-seri, bersinar karena mau wudu, rajin wudu makanya. Ya nggak bisa setiap saat, minimal sehari 5 waktu. Ngapain? Sholat. Kalau sebelum sholat ngapain? Tidur. Sebelum sholat wudu. Nggak bisa setiap saat wudu, minimal 5 kali dalam satu hari. Basahi wajah kita dengan air wudu. Sempurnakan wudu kita, perbagus wudu kita. Kalau kita perbagus wudu kita, maka setiap tetesan air wudu menjadi malaikat yang memintakan ampunan untuk kita. Kalau kita memperbagus wudu kita untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah, ketika kita berdiri, kita mendapatkan ampunan dari setiap kekhilafan. Dan seperti kayyoma waladatul ummu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Makanya wudunya rapi. Jangan cuma basuh muka doang. Ini kan ada aturan main apa basuh muka. Orang botak sama orang yang rambut nih,
Kan bahasanya mengusap sedikit di kepala. Kira-kira kalau orang yang rambut dan orang yang botak, ini yang botak yang diusap apanya? Rambutnya apa? Makanya dia nggak ada rambutnya botak. Gak apa-apa, dua-duanya benar, usap rambut benar, sedikit yang penting ada di atas kepala. Nah setelah itu sempurnain tadi, ngambil air, usapin ke depan, baca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebanyak 3 kali. Sempurnain dulu kita. Ya Ali wa ya Ali, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Insyaallah besok kita akan bahas innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama 'ala taharati wa lam yahdas. Jadi kalau orang menjaga wudunya ini sepanjang saat malaikat memintakan ampun untuk dia. Mau tidur dia wudu, mau jalan keluar dia wudu, dijagain sama malaikat, bukan satpam lagi jagain. Malaikat langsung jagain dia. Makanya jaga wudu kita, batal dikit wudu, nggak bisa ya udah. Minimal sehari 5 kali. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman nafi'. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, kita bisa mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semua telah tetapkan dalam istiqomahan. Allah kabul segala niat dan hati kita. Dan saya mohon doanya, insyaallah tanggal 4 November saya akan mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW dan santunan yatim. Ini sekalian undang karena hampir main ke rumah saya. Ya, tanggal 4 November insyaallah akan dihadiri para imam ulama, para habaib, insyaallah bintang tamunya yang akan ceramah guru kita Al-Ustaz Ahmad Khan, yang biasa di Trans TV itu di Islamic Hidayah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya, Allah lancarin. Yang mau berpartisipasi bisa hubungi kawan saya ada di grup. Yang mau berpartisipasi mungkin yang pada kerja mau menginfakkan hartanya, bisa langsung komunikasi lewat saya atau lewat Pak Mahairan atau lewat Pak Wahid Jukil. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan syafaat dari Nabi SAW. Bijai Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.